Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Saya mau sharing tentang perbedaan surga, langit dan bumi yang baru, serta Yerusalem baru, kota kudus yang turun dari surga nanti ke langit dan bumi yang baru. Lihat cuplikan yang ini ya. Ketika seseorang meninggal, roh mereka yang meninggal dalam Kristus ditempatkan Bapa di suatu tempat yang menyenangkan disebut Firdaus. Ada yang menafsirkan Firdaus itu adalah surga itu sendiri, sementara yang meninggal di luar Kristus terpisah di tempat siksaan sementara disebut juga Hades. Seperti kisah orang kaya dan Lazarus si miskin ketika mereka meninggal, bagaimana mereka terpisah satu sama lain. Setiap roh yang di Firdaus tadi menantikan kebangkitan tubuh pada saat Tuhan Yesus turun di awan-awan untuk membangkitkan setiap yang mati dan mengangkat kita yang hidup. Paulus menjelaskan bagi orang percaya saat meninggal adalah saat di mana tubuhnya mati, tetapi rohnya pergi kepada Bapa, dan tubuhnya disebut juga tidur untuk sementara. Tubuh mati tetapi roh kita hidup selamanya, dan roh orang percaya ketika meninggal dia menghadap Bapa, disembunyikan Bapa, disimpan Bapa di suatu tempat yang menyenangkan yang sudah disediakan. Ketika saatnya Tuhan Yesus turun ke awan-awan untuk mengangkat orang percaya dalam rapture, pada saat itulah juga tubuh orang yang tadi sudah meninggal akan dibangkitkan. Diubahkanlah yang meninggal dan kita yang hidup memakai tubuh kemuliaan. Jadi tubuhmu akan dibangkitkan dan rohmu akan kembali kepada tubuhmu untuk kemudian diubahkan menjadi tubuh yang hidup selama-lamanya seperti tubuh kemuliaan Tuhan sendiri. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi perbedaan surga dan langit bumi yang baru lebih jelas bahwa surga atau Firdaus itu adalah tempat di mana Tuhan sendiri berada bersama dengan orang-orang yang rohnya bersama dengan Tuhan pada saat ini karena mereka sudah meninggal, dan kita juga akan ke sana ketika orang mati dibangkitkan pada saat rapture dan kita juga diangkat pada saat rapture. Pada saat itu kita di surga selama 7 tahun, kemudian kita kembali lagi ke bumi untuk menjalani 1000 tahun kerajaan Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, Tuhan Yesus akan membangkitkan semua yang sudah meninggal di dalam Kristus, dan roh mereka akan bersatu dengan tubuh mereka. Kita yang hidup ketika Tuhan Yesus datang akan diangkat untuk diubahkan ke tubuh kebangkitan kita juga, tubuh kemuliaan. Kita ke surga selama 7 tahun dan kemudian pada saatnya kita akan kembali lagi ke dunia. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda.
Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus yang bersama-sama dengan Dia. Setelah dibangkitkan, diubahkan ke tubuh kemuliaan, setelah 7 tahun masa antikristus berlalu, Tuhan berkata bahwa kita akan memerintah bersamanya dalam kerajaannya, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan Tuhan Yesus memerintah di bumi. Banyak yang mengira setelah kerajaan 1000 tahun itu selesai, kita akan kembali lagi ke surga dan menghabiskan masa kehidupan kekal kita di sana. Tidak, sebab setelah masa 1000 tahun tersebut, bumi ini akan dihancurkan dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru, new heaven and new earth, yaitu surga dan bumi yang baru, dan disitulah kita akan menghabiskan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dan dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga kitab lain yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api, dan bumi ini dihancurkan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Di dunia yang baru ini bumi tidak terpisah dengan daerah Tuhan. Di bumi baru tahtanya akan diam selamanya. Dan kemuliaan Yerusalem baru ada di sana. Dan disinilah di mana kita akan menghabiskan kekekalan untuk selamanya, tidak di tempat lain, tidak di planet lain, tidak di alam semesta lain, tapi di sini, di langit dan bumi yang baru, yang sempurna, yang Tuhan rencanakan sejak awal mulanya. Di tempat yang sempurna, dengan pribadi kita yang sempurna, di dalam kehadirannya yang sempurna. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-27 itu menjelaskan tentang langit dan bumi yang baru. Kalian juga bisa baca secara lengkap, tapi saya akan bacakan hanya dari ayat 1 sampai 8 ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Jadi kita akan diberi bumi yang baru teman-teman. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir,
Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Semuanya ini yaitu langit dan bumi yang baru di mana kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya, for eternity. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kemudian lanjut di bawahnya tentang Yerusalem yang baru, tapi saya nggak baca karena ini sebenarnya juga kalau dibaca luar biasa teman-teman. Ini bicara tentang kemegahan, keindahan, kemuliaan secara detail, gimana Tuhan sudah mereka-reka ya yang terbaik buat kita gitu. Jadi dalam kehidupan kita di bumi 80 tahun, 90 tahun, bahkan mungkin ada yang mencapai umur 100 tahun. Tuhan juga merencanakan yang terbaik untuk kehidupan kita, di mana bumi itu dipakai untuk sekolah iman kita, mempersiapkan kita nanti tinggal bersama Dia selama-lamanya sebagai orang-orang kudusnya yang menjaga hidup kudus gitu di hadapan Dia. Lalu kita diberikan langit dan bumi yang baru oleh Tuhan. Dan ini sangat indah, di mana keindahan-keindahannya kalian bisa baca ya di ayat-ayat yang selanjutnya, tapi saya mau fokus juga ke ayat 22 sampai ayat 27. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Kemuliaan teman-teman, kalau kalian pernah tahu kerajaan-kerajaan yang betapa megahnya mereka, kemudian menang karena merebut kerajaan lain yang juga nggak kalah megahnya, sehingga semua harta kekayaan kerajaan itu menjadi milik kerajaan tadi, kerajaan yang menang tadi. Demikian juga ini bicara tentang raja-raja di bumi membawa, bukan kayak kita perang lagi sama kerajaan tertentu dan kita menang, tapi mereka malah menyerahkan kekayaan mereka kepadanya di sini huruf kecil ya, mungkin kepada kota kudus tadi, yaitu kepada kita sekalian, anak-anaknya Tuhan juga. Sebenarnya ini ilustrasi bahwa Tuhan itu menyediakan segala yang terbaik yang gak pernah kita dapat bayangkan dan gak pernah dapat kita pikirkan, gak pernah muncul di dalam hati kita, bahkan saking hal itu benar-benar yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kalian bisa lihat bunga indah atau apapun, segala sesuatu yang ada di dunia ini indah, ini cuma imitasi. Jadi yang real itu akan datang, langit dan bumi yang baru, Yerusalem, kota kudusnya Tuhan. Tuhan sediakan bagi kita yang menanti-nantikan Dia ya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbang tidak akan ditutup pada siang hari karena semuanya aman, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pastikan nama Anda tertulis di sana, pastikan nama keluarga Anda tertulis di kitab kehidupan, dan kita selalu berdoa untuk orang-orang yang Tuhan taruh di hati kita, kerabat kita, sahabat kita sebut nama mereka, biar mereka juga tertulis namanya di kitab kehidupan. Mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dosa mereka diampuni sama seperti kita, dan diselamatkan untuk menerima hidup yang kekal. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.